Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selesai mandi, ternyata Zidan masih ngambek. Pria itu bahkan tidak memakai pakaian yang disediakan Anna. Ia terdiam dan melewati Anna begitu saja. Zidan benar-benar marah. Suamiku beneran marah. Kok ribet bener sih? Gadis itu mendengus kesal melihat Zidan tidak memakai baju yang Anna siapkan. Bahkan Zidan tidak memanggil dirinya untuk memakaikan dasinya. Pria itu masih merengut berjalan ke arah meja makan, duduk dengan anteng menyelesaikan sarapannya tanpa bicara sepatah kata pun. Ia hanya menjawab dengan gumaman sesekali, itu pun bila ditanya Anna. Sumpah nyebelin banget kamu, Bi. Dalam hati gadis itu mengumpat kesal. Aku berangkat dulu, ucap Zidan sambil berlalu tanpa memberi pamitan sayang seperti biasanya. Kali ini Anna merasa diabaikan dan ada rasa sakit di ulu hatinya. Bagaimana bisa suaminya mengabaikannya hanya karena Anna menolak sekali saja? Haruskah ia menyusulnya ke kantor dan meminta maaf saja? Kok ribet bener sih, gua kayak salah besar aja. Dosa banget ya Allah, gumam Anna sambil menahan tangisnya. Rasa kesal bercampur rasa bersalah. Tapi kenapa sebenarnya dengan Zidan? Kenapa dia bisa semarah itu padahal biasanya dia sabar? Untuk melakukannya saja, ia sabar menunggu. Kenapa cuma perkara pagi ini dia begitu marah? Bahkan dia mengabaikan pakaian yang disediakan. Walaupun masih sarapan sandwich buatannya, tapi lihatlah, bahkan dia cuma pamit tanpa ada basa-basi sapaan kasih sayang. Fix, suamiku marah banget. Anna sedang berpikir cara bagaimana ia akan minta maaf. Gadis itu akan mengunjungi kantornya nanti di jam makan siang. Zidan sampai kantor dengan wajah yang ditekuk. Hampir setiap karyawan yang menyapanya, ia abaikan. Tidak sedikit dari mereka yang kena omelan hanya karena masalah kecil saja. Sungguh mood yang buruk. Tegar sampai kewalahan dan geleng-geleng kepala melihat tingkah bosnya. Laki-laki itu tidak melulu tentang masalah ranjang. Ia tipikal orang yang cukup pengertian dan sabar, namun akan menjadi murka bila pasangan kita tidak bertingkah jujur padanya. Anna melupakan satu hal, bahwasanya segala aktivitasnya di luar rumah diawasi oleh seseorang yang sengaja diutus Zidan untuk menjaganya. Gadis itu terlampaui abai, sudah jelas kepulangannya bersama Dimas diketahui olehnya, lewat orang suruhannya. Sesungguhnya, Zidan mencoba membangun kepercayaan untuk tetap diam, selagi itu masih di atas batas kewajaran. Pria itu juga merasa bersalah, karena terlambat memberi kabar, bahkan tidak menjemputnya. Namun yang membuat Zidan semakin jengkel, Anna bahkan menolak melayaninya setelah bertemu dengan Dimas. Anna bahkan bersikap semua baik-baik saja, seolah tidak ada yang mesti dijelaskan. Si bos kenapa sih? Mukanya nggak ada manis-manisnya. Perasaan gue itu tadi udah buatin minum sesuai ukuran yang biasanya. Dia bilang salah lah, terlalu pahit lah. Kesel gue. Keluh Bella sang sekretaris. Pak, kalau ditanya itu dijawab, jangan diem aja. Sambung Bella sengit. Tegar lawan bicaranya tidak menanggapi, tapi malah memperhatikan Bella dengan seksama. Ya, mungkin sedang ada masalah pribadinya, atau mungkin Pak Zidan sedang capek. Beliau kan sudah mulai kejar S2 untuk jeda waktu malam hari. Ini saya mulai tugas double jadi supirnya. Kok mungkin sih? Kan Bapak asistennya. Seharusnya tahu dong kenapa Pak Zidan bad mood gitu. Ya, saya asistennya, tapi kalau di kantor atau dipanggil saja. Selepas itu saya pulang. Saya juga punya lingkup kehidupan sendiri di luar jam kerja. Jadi tidak semuanya apa-apa yang bukan ranah saya ikut campur. Walaupun saya tahu bukan berarti saya mau kasih tahu sama kamu. Jelas Tegar panjang kali lebar. Aduh, panjang banget kayak kereta. Bilang aja nggak mau jelasin, beres. Kan tadi udah ngomong. Nggak usah ngegas. Telepon di meja Bella berbunyi. Rupanya Zidan yang menghubungi lewat saluran intercom. Iya Pak, Bella beliin saya jus nggak pakai gula. Sama Tegar suruh masuk ke ruangan saya. Siap Pak. Tuh kan, bener kumat labilnya. Dasar mentang-mentang bos, seenak jidat nyuruh-nyuruh aja.
terima resiko jadi karyawan. Kalau tidak mau disuruh-suruh, nggak usah jadi karyawan, jadi bos aja sana. Uangnya mana? Jusnya rasa apa? Mati aku, seru Bella sambil lalu. Tegar masuk ke ruangan Zidane dengan Bella mengekori di belakangnya. Tegar, kasih ke Bella, ini uangnya. Siapa? Laksanakan. Anna masih menimbang-nimbang untuk mengunjungi suaminya atau pasrah saja. Namun perasaannya mulai tak enak ketika mulai siang pria itu tidak menghubunginya. Zidane tidak biasanya bersikap demikian. Anna merasa Zidane kali ini benar-benar marah. Gadis itu lantas memutuskan untuk membuat makanan favoritnya, yaitu gulai ikan kakap. Anna akan masak dan datang ke kantornya. Tepat pukul 11 siang, Anna berangkat dari rumahnya. Gadis itu sengaja berdandan dengan lebih dari biasanya. Ia akan mengunjungi kantor suaminya. Tentu saja kedatangannya akan menjadi pusat perhatian orang di sana. Anna menuju ruang kantor suaminya dengan taksi online. Ia berangkat lebih awal supaya Zidane tidak sampai makan di luar. Anna juga tidak mengabarinya kalau ia akan berkunjung. Sesampainya di sana, Anna langsung menuju ruangan suaminya. Gadis itu tidak harus kesulitan untuk masuk ke sana, sebab ini bukan yang pertama kali baginya, dan tentu saja banyak orang yang sudah tahu tentang statusnya. Siang Bu, sapa sang satpam di pos begitu Anna melewatinya. Siang Pak, jawab Anna dengan senyum ramah. Anna menuju lift dan berbaur dengan karyawan. Kebetulan lift cukup ramai, sebab ini sudah jam makan siang, jadi sudah barang tentu semua karyawan akan keluar dari kantor menuju kantin atau tempat makan di sekitarnya. Langkah Anna memelan ketika hampir sampai ruangan suaminya. Gadis itu menjadi gugup dan bingung bagaimana cara menghadapi suaminya itu kalau lagi mode ngambek. Ia membenarkan pakaian dan juga rambutnya, mengatur nafas agar lebih rileks dan baru mengetuk pintu. Anna beberapa kali mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Gadis itu semakin gusar, sudah menunggu dari 10 menit yang lalu tanpa kejelasan. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Zidane masih marah tidak mau menemuinya, dan yang kedua, suaminya itu tidak ada di ruangannya. Dengan hati berdebar, Anna memberanikan diri masuk ke dalam. Pandangan gadis itu liar, menyapu ke seluruh ruangan, tetapi tidak menemukan Zidane di sana. Akhirnya Anna berspekulasi menunggu. Mungkin saja suaminya sedang makan siang di luar atau ada pertemuan dengan klien, belum kembali, mengingat di meja depan sekretarisnya juga tidak ada. 1 jam menunggu, Anna mulai bosan. Gadis itu tidak ada kegiatan yang berarti, hanya memainkan ponselnya saja. 2 jam berlalu, Anna akan menunggu 15 menit lagi. Kalau suaminya belum juga kembali, gadis itu memutuskan untuk pulang saja karena Zidane tidak kunjung kembali ke kantornya. Ini sudah lebih dari waktu jam makan siang. Seharusnya Zidane sudah kembali ke ruangannya. Jenuh, bosan, kesal, capek, itulah yang namanya menunggu. Sungguh tidak asik. Lama-lama Anna benar-benar mengantuk. Ia lebih memilih duduk di sofa dan tanpa sadar gadis itu terlelap. Anna ketiduran di sofa. Zidane baru saja selesai pertemuan dengan klien di luar kantor. Ia menghabiskan waktu di luar cukup lama sebab sekalian makan siang. Zidane bahkan tidak tahu kalau istrinya menunggu di kantor. Tadinya Zidane berniat ingin langsung pulang ke rumah, berhubung sudah lewat jam 2 siang. Laki-laki itu merasa bosan dan akan melanjutkan pekerjaannya di rumah. Sebenarnya alasan sesungguhnya pria itu kangen, rindu sekali dengan istrinya. Tadi pagi berangkat tanpa pamitan dan itu membuat hatinya tidak baik-baik saja. Tetapi pria itu baru sadar, bahkan Anna tidak peka menghubunginya atau sekedar memberi kabar. Akhirnya Zidane pun kembali ke kantor karena merasa malas pulang. Zidane cukup kaget melihat istri cantiknya sedang terlelap di sofa ruang kerjanya. Ia memandang susunan bekal yang dibawa Anna di atas meja. Istrinya ternyata ke kantor untuk membawakan makan siangnya. Tegar, kamu keluar dari ruangan saya sebentar. Titah Zidane. Pria itu lantas berjongkok mengamati istrinya yang tengah tertidur. Hatinya bergejolak hebat.
Rasa kesal yang sedari tadi hinggap mendadak menguap begitu saja. Dikecupnya perlahan kening istrinya dengan sayang. Lalu Zidane melepas jas yang dipakainya, kemudian digunakan untuk menyelimuti istrinya. Zidane membiarkan istrinya tidur dengan tenang dan nyaman, sementara dirinya duduk di samping Anna sambil mengamati wajahnya yang terlelap damai.